Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 5. Kali ini kita akan bertemu lagi dan membahas tentang menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan, sekarang kita masuk ke dalam pengurangan pecahan. Contoh yang Ibu ambil pada pembahasan ini adalah 2/3 ditambah 3/4 dikurang 1/6. Kalau ada soal seperti ini sama dengan rumusan yang lalu, kita lihat dulu penyebutnya. Lihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya berbeda. Langkah pertama adalah kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK dari penyebutnya itu. Nah, sekarang kita lihat cari KPK-nya dulu. 3 itu sudah bilangan 5, yang tetap 3 kita tulis. Kemudian 4 kita cari KPK-nya menggunakan pohon faktor. Ibu yakin kalian masih ingat. 4 itu faktorisasinya adalah 2/2. Nah, kemudian 6 kita cari KPK-nya juga menggunakan pohon faktor. Pada saat menggunakan pohon faktor, kita harus selalu menggunakan bilangan prima terkecil, 6/2. Kecuali kalau bilangan itu tidak dapat dibagi dengan 2. 6/2 3 sudah bilangan prima, stop kita. Berarti 6 faktorisasinya adalah 2 kali 3. Kalau kita sudah dapatkan seperti ini, mencari pohon faktornya, maka kita mencari KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah, kita lihat 2/2, kemudian ada 2. Rumusan KPK, kalau ada faktor bersekutu, ada faktor yang sama, maka kita mengambil faktor yang pangkatnya tinggi. Antara 2/2 dengan 2. 2/2 yang tinggi. Maka 2/2 ini yang kita ambil. 2/2 kali. Kemudian 3 tetap kita ambil. Dia mengambil semua. KPK itu rakus. Kemudian 3 sudah ada. Stop. Berarti KPK-nya adalah 2/2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Berarti 3, 4, dan 6 kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi penyebut 12. Jadi materi kali ini ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu penyebut 12, kita masukkan lagi 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4 dikali 2 8. Kemudian 12 dibagi 4 3 dikali 3 9. 12 dibagi 6 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Kalau seperti ini sudah sama penyebutnya, sudah memudahkan kita untuk mencari hasilnya. 8 ditambah 9, hasilnya adalah 17/12 dikurang 2/12, hasilnya adalah 17 dikurang 2, hasilnya adalah 15/12. Nah, ingat kembali, jangan kita berhenti sampai di sini. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Kita harus berusaha memberi jawaban yang sempurna, jawaban yang paling sederhana. Ingat, kalau pembilang lebih besar daripada penyebutnya, berarti biasanya apabila pecahan itu disederhanakan, dia akan menjadi pecahan campuran. Ayo anak-anakku, kita bagi, kita cari. Ingat, per sama dengan bagi. 15 dibagi dengan 12. Kita coba satu angka dulu, satu digit. 1 bagi 12 bisa enggak? Oh, benar saya, tidak bisa. Maka kita ambil 2
2 digit. 15 dibagi 12 hasilnya yang mendekati adalah kira-kira 2 apa 1 ya? 2 kali 12 24. Sementara ini cuma angka 15. Berarti kita ambil yang mendekati yaitu 1. 1 dikali 12 hasilnya adalah 12. Setelah itu kita kurang. 15 dikurang 12 hasilnya adalah 3. Nah sisanya 3 yang jadi sisanya ini menjadi pembilang pada pecahan biasanya dan pembaginya tetap 12. Berarti 15 per 12 dapat disederhanakan menjadi 1/3 per 12. Apakah sudah selesai sampai di sini? Oh tidak ya? Oh benar sayang. 1/3 per 12 ini masih dapat disederhanakan lagi. Seperti apa caranya? Nah ini, ayo kita sederhanakan lagi. Ternyata 3 per 12 masih bisa disederhanakan lagi. 3 dibagi 3, kemudian 12-nya juga. Ingat, kalau mau disederhanakan pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. 12 juga bisa dibagi 3. Nah ini hasilnya 1/3 bagi 3 hasilnya 1 per 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah ini jawabannya yang paling sederhana. Berarti 2/3 ditambah 3/4 dikurang 1/6 hasilnya adalah 1/4. Baik anak-anakku, ibu ingatkan kembali apabila kalian mengerjakan soal tentang pecahan, usahakan jawaban kalian pada jawaban pecahan yang paling sederhana. Nah, karena jawaban kita sudah paling sederhana, sekarang kita coba lagi cara yang kedua, kita cari soal lagi. Soal berikutnya, baik anak-anakku, soal berikutnya adalah 2/3 ditambah 4/3/5 dikurang 4/15. Untuk soal seperti ini sama dengan rumusan sebelumnya, kita lihat dulu penyebutnya. Oh, penyebutnya berbeda, berarti kita harus menyamakan penyebut. Untuk memudahkan kita lihat angka yang lebih besar, kita bagi dulu dengan angka lebih kecil. Apabila angka lebih besar itu bisa habis dibagi dengan bilangan yang lebih kecil itu, maka angka yang lebih besar itu menjadi KPK-nya, menjadi penyebutnya. Nah, contoh, sekarang kita lihat pecahannya. Ternyata 15 paling tinggi. 15 bagi 5 bisa enggak? Oh, ternyata bisa. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 15 bagi 3 juga hasilnya adalah 5. Berarti 15 adalah KPK dari 3, 5, dan 15. Kita tidak perlu lagi menggunakan poin faktor. Oke, kita tulis anak-anakku. Ingat, 2 bilangan bulatnya, kemudian tadi kita sudah mendapat penyebutnya adalah 15. Penyebut 15 kita tulis dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5. 5 dikali dengan pembilang, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 15 dibagi 5 3 dikali 3 hasilnya 9. 15 dibagi 15 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, supaya memudahkan kita kelompokkan dulu bilangan bulatnya. 2 ditambah 4 kita sendirikan biar nanti kita tidak keliru. Nah, 2 ditambah 4, kemudian hasilnya ini adalah 6. Kita simpan dulu, tampung dulu. Oh, bilangan bulatnya sudah kita sendirikan. Nah, kemudian pecahannya 10 ditambah 9 adalah
19 per 15 dikurang dengan 4 per 15. Nah, 19 dikurang 4 hasilnya adalah 15 per 15. Ingat, per sama dengan bagi. Berarti 15 per 15 bisa juga kita katakan 15 dibagi 15 hasilnya adalah, pinter saya, hasilnya adalah 1. Nah, ingat tadi tidak sampai di sini saja, tapi ingat ada bilangan bulat tadi yang sudah kita kelompokkan sendiri. 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Berarti 2 per 3 ditambah 4 3 per 5 dikurang 4 per 15 hasilnya adalah 7. Berikutnya, contoh berikutnya adalah, contoh berikutnya anak-anakku adalah 15 9 per 11 ditambah 2 1/22 dikurang 1 1/2. Kemudian untuk soal seperti ini kita samakan dulu penyebutnya supaya memudahkan kita. Kita lihat angka tertingginya dulu. Kalau angka yang lebih tinggi itu bisa habis dibagi dengan angka yang lebih kecil, berarti angka tertinggi itu yang menjadi KPK-nya, sehingga penyebutnya langsung bisa kita dapatkan tanpa menggunakan pohon faktor. Nah, kita lihat dulu antara 11, 22 dan 2. Ternyata angka yang lebih tinggi itu adalah 22. Nah, sekarang kita lihat 22 dibagi 11 bisa enggak? Oh, 22 dibagi 11 bisa habis dibagi. Jadi 22 bagi 11 hasilnya adalah 2. Nah, berarti habis dibagi. Aman kita sudah. Nah, sekarang 22 dengan 2. 22 dibagi 2 itu ternyata juga dapat habis dibagi. Hasilnya adalah 11. Nah, memudahkan kita. Berarti otomatis 22 angka tertingginya itu yang menjadi penyebutnya. Kita pasang dulu 15 per tadi 22 yang sudah menjadi penyebutnya. Penyebut 22 kita pasang dulu penyebutnya. Kita pasang penyebutnya 22. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian 22 kita bagi 11. Hasilnya adalah 2. 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian 22 dibagi 22 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. 11 dikali 1 hasilnya adalah 11. Nah, sudah seperti ini kita kelompokkan bilangan bulatnya. 15 ditambah 2 15 ditambah 2. Kemudian 18 ditambah 1 adalah 19 per 22. Berarti 15 ditambah 2 17. 19 per 22 dikurang 1 11 per 22. Hasilnya adalah 17 dikurang 1 hasilnya adalah 16. 19 dikurang 11 hasilnya adalah 8 per menyebut 22. Sudah selesai sampai di sini sayang? Oh benar, belum selesai. Kita berusaha membuat jawaban yang paling sederhana. Ternyata masih bisa. Coba kita bagi 16 8 dibagi 2 kemudian 22. Penyebutnya kita bagi juga dengan 2. Hasilnya adalah 16. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 per 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Ini dia hasilnya yang paling sederhana. Berarti 15 9 per 11
ditambah 2, 1/22 dikurang 1/2, hasilnya adalah 16, 4/11. Baik anak-anakku, kita sudah membahas berbagai bentuk pecahan hari ini, penjumlahan dan pengurangannya. Ibu harap bisa kalian simak dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik, sehingga kalian bisa belajar juga dengan soal-soal yang lain dalam buku paket kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, Tuhan memberkati.